Hai. Jadi hari ini kita mau mulai episode pertama podcast kita. Ala-ala podcast aja sih guys, sebenarnya belum spesifik pengen podcast apa soalnya pengen podcast gimana soalnya kita juga nggak tahu lah podcast atau kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja kita. Iya benar, karena konsepnya awalnya kita emang belum terlalu ngerti nih mau ke arah mana, cuman obrolannya kayaknya ke ini ya, yang kita suka dulu lah, hobi lah yang kita suka. Yang mana yang akhir-akhir ini sih kayaknya lagi suka nonton anime, khususnya One Piece. Betul. Oke, sekarang kita mulai bumper. Oke, jadi kita mulai topiknya guys. Episode pertama One Piece. Ya. Oke, sudah dilihat udah One Piece banget ya. Judulnya ini. Judul pertama podcast ini, apakah One Piece benar-benar GOAT-nya anime? Anjay, enggak itu terlalu berat. Kita perkenalan dulu aja. Ya, itu topik terlalu nggak boleh terbanyak yang hujat. Iya betul. Jangan deh. Kita soalnya wibunya wibu One Piece doang. Kita nggak banyak ngikutin anime. Mungkin podcastnya kita nanya aja opini satu sama lain gitu. Iya makanya kan pembukaan dulu aja. Jadi yang pertama mungkin kita kenalan dulu. Kita tuh tahu One Piece dari kapan? Dari yang paling awal lah, yang paling pertama nonton One Piece. Oke, yang paling utama sih tentu saja ya, diri saya. Yang aduh, astagfirullah kocak. Yang apa yang ngeracunin? Oke, ini awalnya emang nih yang racunin nih nonton One Piece kan. Ini apa ya pertanyaannya berarti tadi? Pertama kali nonton One Piece kapan? Oh, awalnya secara kronologis awalnya itu setelah lulus kuliah ya, saya nganggur gitu. Jadi tidak tahu mau ngapain, mau istirahat dulu, jadi pikir wah nonton anime seru nih ini. Terus yang pertama terlintas pastinya yang terkenal dulu, kalau nggak Naruto ya One Piece. Nah karena Naruto sepertinya dari kecil udah, jadi makanya langsung skip ke One Piece sih. Betul, fun fact-nya Mas Ibjan sebenarnya udah ngikutin Naruto dari kecil. Beli komik juga ya? Apa Benten sih komiknya? Sama-sama, Benten, Naruto juga. Naruto. Naruto. Jadi yang pertama Mas Ibjan yang nonton One Piece. Kenapa nonton One Piece? Karena tadi awalnya emang karena habis lulus kuliah mau istirahat dulu kan, ngabisin waktu lah lumayan, ngapain dulu istirahat. Pikirnya anime mau yang tahu sih Naruto sama One Piece. Jadi Naruto tuh kayaknya udah tahu lah ceritanya dari kecil, jadi pilihnya One Piece yang nggak tahu sama sekali. Tapi Naruto pas masih itu udah masuk Boruto atau masih Naruto? Udah Boruto lah. Itu ya, nggak masuk ya? Iya. terus nggak masuk. Bukan aku guys. Nah itu Naruto pas nonton One Piece ternyata 1-2 episode seru tuh. Ngabisin waktu sebulan habis langsung 1000 episode. Iya mantap. Apa mana Mas itu ya? Egghead belum? No Lab Final Boss. Wano nggak sih Wano itu? Itu waktu itu benar-benar satu hari per hari tuh bisa 20-30 episode ngepushnya. Jadi bangun tidur hidup sehari-hari cuma buat bangun tidur makan doang. Tapi itu apa Mas dari yang episode 1 banget atau lengkap? Dari satu banget, dari si Luffy-nya masuk ke barel barel kayu sampai terakhir masih Wano, si Momonosuke yang pertama kali diubah jadi dewasa itu sama si ninja pink itu. Terus jadi itu kan itu terakhir itu update terakhir. Berarti Mas ikut ongoingnya pas dari Wano ya? Iya pas Wano, pas lawan Kaido. Tapi aku ingat tuh Mas Ibjan ceritain dia lebih produktif gara lagi push One Piece. Soalnya benar-benar katanya bangun pagi jam 5 setiap hari terus lanjut nge-push. Tapi semenjak udah selesai One Piece bangunnya siang lagi guys. Astagfirullah. Ini kenapa sih orang tuh coba balik Iya, karena waktu itu saking gabutnya nganggurnya jadi bangun tidur misalnya jam 4. belum dikunci. Yang pertama Mas Ibjan ya guys, yang nonton One Piece dan akhirnya ngeracunin ke kita. Sebenarnya bukan kita. Yang kedua adalah Emang iya, bukannya kita bareng ya? enggak, kamu dulu.
Pokoknya tuh aku masih inget banget like apa sih hari itu keracunan One Piece tuh gara-gara ngeliat Mas Ibjan nonton yang bagian akhir-akhir Egghead di mana kru One Piece kru oh ya akhir-akhir Wano kru Mugiwara pada nge-review apa tuh namanya bounty mereka masih ingat nggak Mbak? Iya yang di kapal pokoknya itulah. Terus jadinya abis itu langsung ke kamar langsung buka laptop Mbak terus langsung mulai One Piece. Mbak sama Mbak Lala tahu? Oh iya bareng, tapi waktu itu aku belum interest guys. Aku kayak yang apa sih nih orang so asik banget mainan. Aku soalnya kayaknya dulu belum ada ketertarikan banget buat ke anime gitu loh. Jadi pas diajak episode awal banget tuh Mbak nggak tertarik. Makanya Mbak kan nonton live action dulu. Ya kan? Ya benar. Waktu itu kebetulan lagi hype-hype juga yang season 1 One Piece live actionnya ya, di Netflix. Aku ingat banget aku tuh nonton si apa kita bareng ya? Kamu nonton live action dulu apa langsung anime? Aku live action dulu soalnya tapi itu juga live action aku lama banget selesainya soalnya benar-benar gak interest One Piece pada zamannya itu. Tapi kayaknya kita beda deh. Bisa jadi mulainya bareng tapi selesainya beda. Jadi kita kan nonton live actionnya bareng. Terus udah pengen mulai anime kan. Cuman aku belum interest. Kayak aduh banyak banget hampir 1000 si episodenya kayak membuang-buang waktu gitu rasanya. Jadi kayak belum tertarik aja buat masuk ke anime. Jadi pokoknya aja duluan masuk anime. Soalnya dia juga masuk anime yang kata si Luffy-nya ditolong sama Dragon itu yang misteri yang masih misterius itu. Kan Mbak nge-skip itu juga kan kalau nggak salah. Mbak tuh baru lanjut banget nonton juga pas ada Chopper kan. Baru itu aku Tertarik ada makhluk apa nih kecil-kecil kata Lala kan. awalnya nggak ada yang bikin tertarik terus ngantuk banget kan Mbak tiap ikut nonton kayak dipaksain sama mereka buat ikut nonton. Padahal akunya belum tertarik. Jadinya tiap nonton kayak cuma 1-2 episode ketiduran. Dia kayak gitu mulu. Terus setelahnya masuk episode apa tuh kalau yang Chopper? Yang ini Drum Island. Ya di Drama Island ada si Chopper baru. Aku semangat kayak mau nonton, barulah lanjut maraton. Lanjut cerita kamu kepotong. Kok gitu sih? Enggak natural. Enggak biarin. Enggak tadi kamu kan juga belum lanjut. Kenapa mau nonton One Piece gitu? Gak tahu emang gara-gara apa sih? Aku dari awal udah interest gak sih? Biasa aja sih. Kan itu kan kita nonton kan terus kita udah agak bosan jadi sama Mas disuruh skip aja emang parah. Langsung skip 50 episode kita lengkap. Terus itu udah nyampe di mana? Selesai Arlong ya. Iya, karena kan kenapa bisa bilang skip karena adik-adik kan pada udah nyelesain live action dulu, jadi kurang lebih bisa dirangkum lah di live actionnya. Nah, makanya terus tahu juga selesai Arlong kan. iya, terus tahu juga mereka bosen kan. Masa sampai 1000 terus ya bla 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 lah. Terus ya udahlah skip aja 50 episode. Setelah dicek-cek 50 episode di animenya. Setara 50 episode di live action season 1-nya gitu. Betul. Soalnya pas setelahnya aku nonton ulang lagi juga emang gak beda jauh sama live action sih. Kayak udah aja, tapi emang lebih detail di animenya. Kalau kamu berarti kenapa mau nonton One Piece? Karena interest aja lah. Kocak muter-muter aja terus. Oh udah ya berarti. Kalau aku kan karena awalnya nggak tertarik, tapi tertarik gara-gara Chopper. Masuk episode Chopper aku bener-bener langsung kayak ya ampun gitu nih. Jadinya aku ikut nonton. Udah gitu. Lanjut. Selesai. Tadi aku udah mau nanya tahu. Kita coba tanya menurut kalian arc One Piece season One Piece yang mungkin gak terlalu ngaruh ke alur cerita One Piece dibanding dari semua arc ya. Menurut kalian masing-masing arc yang paling kurang berguna lah arc apa?
Nggak ada. Mbak, jujur udah lupa Jai, udah lama nggak maraton juga. Terakhir tuh aku tahun 2025 awal. Enggak, 2025 pertengahan aku terakhir maraton. Soalnya udah mulai masuk ongoing, udah nyampe Egghead, udah mau ke Elbaf. Terus aku kayak yang udah dah. Soalnya aku tim maraton, jadi aku nggak bisa ongoing, apalagi ongoingnya One Piece kan menyebalkan kan. Kalau kamu? Kalau aku belum mikirin jawaban Mas Jan. Kalau dari pertanyaannya aja sih kayaknya yang paling gak relate Di luar itu loh ya. apa filler. Di luar filler ya. Berarti emang ini sih kayaknya sih yang Davy Back Jones ya, yang game-game itu loh, yang kata si siapa lah? Enggak, itu Kan yang Foxy itu Foxy bener. ya. Tapi kan itu bukan apa ya? Emang itu kehitung arc. Itu dikonfirm canon, jadi bukan filler, itu bener canon sama jalur apa alur utama ceritanya. Tapi kan si apa sih? Siapa sih? Udah itu. Berarti kita belum ini aja kali ya. Kita belum tahu kalau itu canon. Soalnya kan secara sampai sekarang kan emang nggak ada tarik benangnya banget. Iya emang kan, makanya kan kalau sangat menjawab pertanyaannya aja kan. Nah pun kalau misalkan yang itu pertama, terus yang kedua sih kayaknya bagian arc di ini Pang Hazard. Apa? Bang Hazard penting banget coy. What the Astaga, Bang Hazard lo kan? Iya. Parah. Emang haters. Iya ya, Pang Hazard itu juga ya. Orang si Akainu. Bang Hazard itu dimana kita pertama ketemu para samurai. Betul. Terus kan juga tahu konflik Akainu dan siapa? Yang S Apa sih Akainu sama si Mah aku Aokiji. Kuzan. Kuzan. Aokiji, betul. Kuzan sama Aokiji sama. Itu makhluk jahanam, guys. Oh ini salah. Berarti itu skip. Yang ini loh, yang Pulau Langit, sebelum Pulau Langit si Ronald yang itu loh, yang cerita fiktif, cerita pembohong. Oh ya, yang masih di bawah. iya sebelum masuk Skypie. Sebelum masuk Skypie itu. Ceritanya Nolan itu. Ya betul, kayak cuman pengantarnya kayak lama banget gitu ya. Sebenarnya sih yang penting kan si backstory-nya Pulau Langitnya doang sebenarnya. Si Nolan sih nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya kan sih. Iya sih betul sih. Nolan cuman sebagai Selingan aja gitu. Selingan aja. Jadi cuman lebih ke sebagai orang yang udah berpengalaman aja karena udah pernah ke sana jadi diceritain tapi jadinya bertele-tele ya. iya makanya. Bagian di One Piece di mana semua teman-teman aku yang nonton One Piece di bagian itu pasti mereka udahan maratonnya. Pasti pada udahan. Gak mau lanjut. Karena males ya. Lama banget emang. Aku ingin nanya episode yang paling nangis sejadi-jadinya. Kamu masih aja nangis nonton One Piece. Nangis. Walaupun agak karena Pak masih awal-awal waktu itu masih fokus tuh nontonnya. Terus yang pasti ya momen paling peaknya ya di Marineford ya itu ini banget sih, hancur-hancuran banget sih. Oh ya, fun fact, kita kan diracunin nonton One Piece sama Mas Ibjan. Dia tim bukan spoiler banget guys. Dia sekecil dikit pun gak ada mau spoiler. Dan kita tuh ditipu mengenai epic momennya S guys. Dibilang selamat kok, selamat. Nah kan sampai detik terakhir nggak salah, beneran selamat dia sampai detik terakhir kan, sampai momen terakhir dia akhirnya terbebas dari hukuman, bukan terbebas tapi kabur. Berhasil kabur karena fun fact juga, bukan fun fact sih, karena sebelumnya udah tahu nih adik-adik pada nggak suka di spoiler, khususnya Aca kan, jadi kalau di spoiler dia sebel banget pasti, makanya sebisa mungkin tahan nih gitu. Nggak, kalau aku suka banget di spoiler guys, soalnya aku paling nggak suka set ending. Jadi kalau walaupun set ending pun aku udah menyiapkan hati gitu loh. Jadi kayak yang dia bakal gimana, gue udah menyiapkan diri gue gitu. Nah sedangkan yang S ini Mbak benar-benar tidak mempersiapkan itu. Jadi makanya Mbak 2 minggu berturut-turut nangis itu. Ya tapi emang harusnya itu kan udah lama banget. Kalian nggak ada cuplikan-cuplikannya dari internet gitu apa Nggak gimana? ada.
Nggak ada, soalnya karena ya itu Mbak kan belum tertarik banget sama One Piece. Jadi di HP belum muncul search-searchan tentang si One Piece itulah pokoknya. Kalau aku sempat tuh Alabasta. sabar. Apa sih yang itu yang spoiler itu? Sempat lihat komen kan spoileran S, tapi itu internet juga pada ngikut komentar lain tuh juga udah pada ngikut bohong. Jadi mereka tuh nutupin kematiannya S juga. Mikirin sponsor belum ada. Mereka nutupin kematian S-nya juga. Jadi misalnya ada yang bilang tuh S mati, pasti yang balas-balas komentar tuh kayak nutupin kematiannya juga loh. Jadi aku jadi kayak mati apa enggak nih jadinya gitu. Kalau paling sedih Alabasta mana? Alabasta yang Oh yang itu. kalau enggak yang itu apa ya, sedih semua sih, semua arc aku nangis tahu. Asli coy. Kalau aku Alabasta belum. Apa ya, Yang paling peak momennya lah. Selain Marineford kan udah pasti kan. tapi Marineford Aku tiga arc sebelum Marineford. Enggak. Iya. Iya lagi Dokter Hylock. tapi apa ya, kalau aku apa aja sih arc One Piece tuh coy. Soalnya Marineford aku nggak sedramatis itu sih. Iya. Kayak Enggak, kamu nangis ya. tapi kagak asli. Kalau direkam masuk kan maksa kayak nah direkam dia harus nangis lagi gitu. Jadi kalau yang emang sedih banget, Water Seven sedih banget coy, gila. Enggak sih, bukan Going Merry-nya. Tapi Going Merry-nya sedih, tapi aku lebih sedih yang bagian Robin. Oh yang Robin ini. Yang aku lebih baik mati. Iya, aku pengen hidup. Aku pengen hidup ya. Apa? Yang di gedung tinggi itu namanya? Castle Lobby apa? Ennis Lobby. Ennis Lobby. Berarti Ennis Lobby. Wah. Ennis Lobby berarti guys. Kalau Mbak ini loh, apa sih sebelum Marineford yang mereka dipisah-pisah sama Kuma? Oh iya, Sabudi. Sabudi itu parah, itu kacau, itu nangis. Ditambah abis itu Sabudi dulu apa Marineford ya? Ennis Lobby. Lah kocak Ennis Lobby apa sih? Oh enggak Mbak. Abis si Sabudi tuh. Yang tadi dipisahkan Impel Down, terus belum terpisah dulu si Luffy sama si buah kok dulu gitu. Oh. Pokoknya Mbak sih yang sedih yang si dipisah-pisah sama Kuma itu kan. Abis itu tahu S meninggal. Kayak gini boleh nggak ya? Spoiler. Spoiler warning di awal. Ya Mas mau nanya nggak? Mas ada mau nanya nggak? Iya paling kalau itu kan dari Aceh tadi hal-hal tersedih ya. Nah kalau dibalik dari Mbak ya. Nah kalau bukan yang paling kocak ya, momen kocak apa? Kalau Mas waktu ya sebenarnya banyak hal kocak lah ya. Cuma yang paling konyol itu emang sih nggak lain pas di ini sih, emang di yang Foxy itu juga sih, Davy Back Jones. Satu sisi emang dari kocak sih itu dapat banget sih, blow on-nya apa segala macam sih. Kalau Mbak apa ya? Mbak nggak begitu gimana sih? Soalnya mereka momen lucu tuh pasti secul dapat kan. Mungkin kalau konyol tapi epic, Dressrosa, Usopp ngalahin si Candy. Siapa ke Candy? Sugar. Iya, apa sih? Palu. Yang kaget. Iya, kaget Palu kan? Yang di Oh iya benar. itu mah keren coy, yang dia pakai haki, yang dikira pakai haki. Jadi iniin permen pedas. Oh, Yang dikirain biar dia jadi boneka ternyata itu pedas. apa ya? Iya paling Dressrosa. Kalau enggak Whole Cake tuh aslinya ada lucu-lucunya loh. Whole Cake. Romance. Iya. Menurut kalian nih, apa karakter One Piece? Jangan terlalu luas deh. Yang di Mugiwara aja ya, di Straw Hat. Yang paling selama arc berlanjut, karakter mana yang paling di nerf lah? Nerf tuh apa? Dilemahin lah, dikurangin dan kekuatannya. Kayak kekuatannya ataupun karakternya jadi kayak kok dia jadi begini, personalitinya gitu aja lah. Mau kekuatan, mau emang personalitinya yang jadi jelek. Robin kali ya. Robin tuh ini loh, kadang dia dibuat OP tapi kadang dibuat
apa dibuat gak bisa apa-apa juga kadang begitu gitu dia, padahal dia sebenarnya bisa gitu, dia kan independent woman, terus tiba-tiba kadang suka di nerf gitu dianya si kekuatannya, jadi kayak cuman bisa ngelakuin hal itu gitu, misalkan hal sedikit. Mbak juga nggak inget detailnya soalnya udah lama juga nggak berkecimpung dengan One Piece. Kalau Mas sih ini sebenarnya bukan di nerf sih, lebih kayak kurang di highlight aja ya. Apa tuh karakter apa? Ini karakter ini nih. Oh iya Si Brook. Sebenarnya tuh Brook itu potensi banget loh. Kekuatannya keren, apalagi ditunjukin pas di Whole Cake lawan Big Mom sendiri. betul. Terus pas di Wano lawan apa namanya komandan itunya juga, keren-keren. Cuman karena mungkin karakter sampingnya jadi nggak terlalu di highlight gitu. Terus juga Terus pas setelah Whole Cake kan dia setelah Whole Cake tuh Wano ya. Di Wano juga kan dia yang pas nyelamatin Robin kan juga keren itu. iya makanya emang kurang di highlight aja sebenarnya si Brook ini, karena terus juga dibikin sama si Oda itu karakternya jadi cengengesan doang gitu loh, sayang. Tapi semoga aja ke depannya ya banyak hal-hal yang belum kita inilah dapatkan lah ya. Pastinya nanti ada hal-hal yang mengejutkan juga. Setuju. Tadinya aku mau bilang Usopp, tapi emang dari awal dia nggak pernah. Please itu kalau beneran bisa ya, Usopp nih benar-benar keterlaluan. Ya itu harusnya dikeluarin aja sebenarnya. Tapi karena emang entah kenapa Oda memutuskan untuk Mempertahankan. iya mempertahankan karakter itu, ya udahlah, yang punya kuasa lah ya. Ya semoga aja ada dikasih buff lah, peningkatan lah Usopp lah, jangan beleguk banget lah. Haters nomor 1 guys. Jadi selain Usopp, biar jawabannya nggak sama, menurut aku mungkin Frankie ya. Soalnya tuh kalau tambah kesini tuh dia lebih ngikut takut-takutan gitu nggak sih? Kayak bareng Usopp, bareng Chopper gitu. Iya benar, dia sebenarnya kalau misalkan apa ya, dia kan basicnya kan mekanik kan, harusnya bisa bangun apa segala macam, robot meka gitu kan harusnya keren ya. Sekarang malah ikut-ikutan cupu, jadi ada kalau kabur Chopper, Usopp sama Frankie. Iya sama Nami. Terus ditambah si Frankie sekarang malah jadi fokusnya lebih ke apa kayak fashionnya gitu loh. Entah dia si rambutnya lah, entah apa fitur yang emang biar si teman-temannya terpukau aja, bukan yang buat keren sebagai bisa membantu tim. Itu pas awal Frankie diperkenalin kan emang karakternya lucu-lucuan ya, tapi itu dia bukan yang kayak penakut gitu loh, kayak dia masih berani, apalagi kan bijak gitu kata-katanya kan, walaupun lucu-lucuan gitu, humoris, tapi dia tetap berdemek guys. Iya berdemek itu sebelum ini. Tapi kalau udah diganti voice overnya gimana? Jadi maksudnya nggak cocok gitu apa gimana? Maaf banget guys, aku masih belum bisa. Oh, sebenarnya itu satu alasan Mbak juga belum bisa lanjut One Piece juga guys. Itu alasan aku belum melanjutkan One Piece juga setelah berita ganti voice actor. Ditambah setelahnya pas banget aku masuk ongoing Elbaf, yang aku bilang aku nggak bisa dah tuh ya ngikutin ongoing. Tapi itu mood aku hancur guys setelah kesadaran akan perubahan suara super itu guys. Ya ampun, gak bisa banget aku. Tapi tuh suara dia nggak voice actor barunya tuh ya nggak berusaha disamain gitu loh suaranya. Bener-bener emang entah disuruh juga apa gimana, pasti juga udah kepersetujuan juga kali ya. Kayak bener-bener jadi karakternya sendiri, nggak yang kayak dari awal karakter Frankie yang udah terjalin selama belasan tahun kan. Berapa tahun? Udah itu kan voice actornya udah 20 tahun, dua dekade ya. Nah terus juga dari situ kan udah kebentuk harusnya Frankie yang unik kan, suaranya kan udah cempreng gitu, lucu. Terus khasnya cocok lah kalau yang tipikal karakter apa ya, robotik gitu loh. Jadi kalau sekarang kayak manusia biasa aja gitu sebenarnya. Iya betul, karena suaranya kayak gitu jadi yang udah emang sebagai manusia aja. Kalau dulu kan masih ada kesan uniknya gitu loh, kayak kesan unik terus ditambah dia kayak cyborg gitu kan.
Cyborg. Itu tuh bener-bener kayak yang aku tuh sebagai penyuka si Frankie juga jadinya kecewa berat banget. Berasa lah kecewanya guys. Terus Oda kenapa desain dia jadi jelek banget? Padahal Ada. pas awal kayak akrab banget ya. Pas awal dikenalin tuh masih ganteng sedikit gitu. Tapi kenapa sekarang badannya segede kapal? Betul. Mana di sini bulat gitu pelampung dia. Malah palanya sekecil ini. Top 3 Straw Hat kita overall ya. Dari tiga ya. Dari 3. 3, 2, 1. Ranknya Ya. mungkin 3 kalau dari arc terbaru ya. Oke. Dari overall lah, dari awal nonton sampai akhir. 3 mungkin Sanji ya. Sanji selama season ini mulai masuk ke top 3 walaupun dia tambah kesini tambah kayak dia lagi di ini ya, lagi kena kasus sama Toy gitu. Kenapa? Siapanya? Si Sanji kan katanya di mistreat Toy. Di apain? Di mistreat. Oh iya betul di Main Street kayak bener loh si Sanji balik juga ke topik yang tadi di nerf sama Oda. Sanji tuh di Main Street banget dia. Kayak harusnya dia OP malah jadi kayak kok terlalu meromantisasi terus kayaknya penyembah perempuan banget. Ya. Iya dia di gituin deh pokoknya. Terus juga dari bukti-bukti orang tuh kayak di manga sama di animenya tuh dia beda banget gitu loh. Kayak kan misalnya Tapi itu bukan berita baru-baru, Blik. iya sih. Udah berita tahun-tahun kemarin. Kayaknya emang. Kedua jangan deh. 3 Frankie. 2 Sanji. 3 Frankie karena Frankie lucu, karena udah jadi mood booster dari awal dia dikenalin. Terus 1 udah pastinya King Luffy. Mood booster Sunny. Respect. Apa tuh Sun God Nika. Yang ketiga itu sebenarnya Jinbe sih. Iya Jinbe, oh my god. Iya Jinbe tuh Jinbe mistreat juga. Tapi emang karena dia masih ngelanjutin misi dulu juga sih ya. emang misalnya kenapa kalau dia? Enggak sih kayak Kan baru member baru aja. Jadi Iya sih. ini banget. Alasannya karena karakter Jinbe ini dia bisa dibilang paling normal di antara semua anggota kru Mugiwara ya. kayak Robin awal-awal. Iya. Sampai sekarang kayaknya masih jaim-jaim gitu ya dia sampai head begini juga masih jaim-jaim gitu karena emang chemistry-nya kayak seolah-olah belum inilah karena kan mereka baru si Jinbe ini officially join itu sebenarnya setelah Wano kan, setelah Kaido kan. Terus Egghead ini mereka baru masuk. Terus ya udah masih yang jaim yang yang paling bijak lah di antara yang lain lah karena yang paling tua sendiri kan, paling lama lah dia juga. Terus paling beda lagi. Iya. Ya rasnya bener, kalau yang lain ya kayak manusia biasa. Chopper. Aduh. Oh iya benar. Terus yang kedua yang kalau misalkan selain Jinbe yang paling normal, yang kedua si Brook kalau Mas. Brook itu dia dari awal sampai sekarang konsisten karakternya, jadi nggak ada yang berubah. Kayak tadi kan Sanji kayak seolah-olah di mistreat sama Toei gitu. Kayaknya emang karena masih dipandang sebelah mata deh karakter ini deh, ya kan. Tapi di satu sisi dia balance menurut Mas, balance dari cengengesannya, tapi dari powernya juga ini. Apalagi malah yang Mas bilang tadi kurang di highlight malah, padahal keren banget. Justru sayang banget banyak momen si Brook ini malah tiba-tiba pas dia pakai skill tuh lawannya tiba-tiba udah kalah gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan Baru sebentar gitu ya. iya terus tiba-tiba udah yang kayak Hanauta Sancho terus truk gitu kan, gitu doang kan, kurang gitu. Nah yang pertama sih siapa ya? Kalau Mas yang pertama udah pasti rivalnya Sanji, si Zoro lah. Zoro tuh sebenarnya
udah tipe-tipe badass banget sih, apalagi tapi anehnya kenapa diubah karakternya sih, itu sayang banget sih. Di awal kan, dari awal-awal tuh yang sebenarnya kayak dia tuh menyeramkan, sosok yang menyeramkan, yang nakutin semua bajak laut segala macam, tapi sekaligus bisa humoris. Tapi kalau sekarang datar banget gitu loh, sekarang kaku banget kayaknya gitu. Iya, jadi nonchalant banget. Padahal tuh di awal dia masih ada personality gitu. Iya, masih ada personalitinya. Awal tuh kayak nakutin, nama Zoro serem, tapi ketika inside ada inside joke-nya gitu loh, kayak sama si Luffy, sama kalau udah kenal teman-teman sama yang udah dikenal, dia udah bisa bercanda-canda, pukul-pukulan lucu gitu loh. Sekarang malah murni kaku banget. Nah, itu sayang banget sih. Nah, ini juga highlight kesalahan dari live action guys menurut kita. Di live action tuh Zoro udah benar-benar, karakter Zoro dibuat semisterius mungkin dan nggak masuk ke bercandaan para Straw Hat gitu, Straw Hat awal-awal ya. Itu buat si Zoro yang di live action. Sedangkan kalau di anime kan si Zoro tuh awal yang itu masih punya ditakutin, tapi masih punya personality yang di balik layar. Iya, masih asik lah, bisa bercanda di balik layar. Iya, terus tapi kan kalau sebenarnya kalau misalkan di anime kan ada alasannya kan si Zoro kenapa gitu setelah kejadian di mana? Yang kata ini, yang di Brook, bukan yang di Brook, yang kata dia sama lukanya si Luffy itu loh, sama Kuma. Ya betul, karena ada alasan itu akhirnya si Zoro terbentuklah karakter dia yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya di anime tuh masih ada sesekali Zoro yang rada ditunjukin lucunya tuh dari dia yang suka nyasar lah, terus yang kayak gimana gitu. Cuman emang udah lebih berkurang sih untuk sifat lucunya itu si Zoro di anime. Terus Mbak sendiri gimana? Kalau aku kalau aku top 3-nya Sayangnya nggak ada Law ya. Nggak bisa jadi top satu. Itu setelah inilah, ini kan baru yang Mugiwara aja. ya. Kalau yang mau Gewara sebenarnya aku nomor 3 tuh Brook. Aku suka aja sama personalitinya Brook powernya juga kayak pembawaannya tuh dia kayak OP tapi santai bro. Gue bisa mengalahkan ini semua gitu. Kedua siapa ya? Mbak nggak masuk. Kedua tuh sebenarnya Law guys. Pasti yang pertama disimpan buat Chopper. Iya soalnya gitu, soalnya aku tuh dari awal ya di kayak 3 tuh Brook, 2 Law, 1 Chopper. Tapi kalau full Mugiwara nomor 2-nya siapa ya guys? Robin lah yang bijak lah. Gak mau. Robin soalnya di shipin sama Law. Kan awalnya Frankie, awalnya Frankie. Iya sih. Padahal jadi atas Frankie cuma gara-gara suara. Kalau VA-nya kagak ganti juga masih suka Frankie. Iya benar guys. Tapi setelah ganti voice over, maaf banget. Soalnya entah kenapa kayaknya Mbak emang suka karakter yang unik gitu loh. Kayak si Frankie unik, Brook unik, Chopper unik, Law sayang. Ya. Robin aja nih nggak apa-apa guys. Jadi yang ketiga Brook, kedua Robin, ke 1 Chopper. Deh itu sih Mbak mah. Oke, sekarang dibalik. Mugiwara ya, jadi nggak boleh ada unsur-unsur Mugiwara nih. Siapa ya? Nggak Mugiwara. Mas dulu aja dah. Belum. Kalau Mas, ini sekarang Bisa dilihat sini. Iya ya. nomor 1 paling utama adalah Whitebeard. Itu udah respect banget, terus juga itu udah paling inilah bapak-bapak, bisa dibilang tuh bapak-bapak semua One Piece kayak itu keren banget sih, itu respect total gitu. Terus yang kedua sebenarnya yang ini agak Blackbeard nih dia. bukan Ini cowok si Magma anjir, si setan. bukan Api jahanam. enggak, agak sadis tapi realistis tuh ini Doflamingo. Itu keren banget sih, itu karakternya sih, dia memberikan tamparan nyata lah. Kalau misalkan gue yang berkuasa, lu bisa apa gitu. Orang yang punya kuasa tuh bisa semena-mena. Itu benar-benar ini banget loh. Woi, antek. Oh nggak ada ya, Doflamingo nggak ada gitu ya. Berkuasanya beda. Dia berkuasanya di Dressrosa. Udah susah. Bukan Indonesia.
Yang tiga tuh tadi dari segi villain ada, dari segi bajak lautnya ada. Merin. Sekarang biar ada tiga ya. Ada Merin sih kalau Mas dari Merin Garp lah, kakek inilah itu paling keren sih. Dia satu-satunya karakter yang sejauh ini ya yang diperkenalkan tuh yang benar-benar tangan kosong murni haki, apalagi udah tua lagi kan gigi. Yang mana pas tahu kekuatannya tuh awal baru-baru ini, yang dari awal kan kita tonton dari episode 1 sampai kesekian ya kan, sampai baru-baru ini ya kan pas di Egghead arc-nya Egghead ini kan ternyata kuat banget itu. GG emang. Makanya ditakutin gitu. Pantes kelihatan banget dia pemegang gitu loh. Iya, makanya pas di Marineford dia sengaja emang ketahuan kok gitu doang sih menang-menang kakeknya gitu kan. Ternyata bisa ngancurin satu pulau dengan haki doang ya kan. Pulau apa yang pulaunya Blackbird kan? Iya, pulaunya Blackbird lupa namanya, Hani apa gitu, Honeycomb atau apa. Gitu sih kalau Mas. Kalau aku udah pasti. Dibagi tiga aja kayak tadi ya. Bajak laut ada nggak? Atau Kalau aku top 3-nya udah pasti Lau guys, kesayangan aku. Terus Bartolomeo. Oh ya, Bartolomeo itu Badir itu sangat. Aku suka banget karakternya guys. padahal cuma penjilat Luffy doang itu. Astagfirullah, bukan penjilat. Buzzer Luffy. Lebih ke loyal dia tuh. Sebenarnya ini sih Bonchan. itu nggak terkalahkan guys. Aku nangisin dia guys. Oh itu villain ya. Aku nangisin dia guys. Nggak berasa villainnya coba. Soalnya ini dia Mister berapa ya dulu ya? Campurnya ini ya. Ada ini coy. Siapa namanya? Crocodile. Iya benar itu juga. Tapi itu masuk berarti. Apa? Yang Crocodile. Masuk apa? Yang top 3. Enggak, Mbak ngasih tau doang. Dia kan misternya di ada kan apa Crocodile di Ailey. Crocodile. Berarti tadi yang pertama itu Lau udah pasti, terus yang kedua itu tadi si Bartolomeo, terus ketiga itu ya Bonchan. Nah, ngomong-ngomong Bonchan kayaknya di live action ditutupin ya di trailer yang udah dikirim. Iya bro. Soalnya yang Mister 3-nya udah, Vivi-nya udah. Tapi casting Bon Clay-nya udah keluar kok. Oh iya? Udah. Siapa? Belum ngikutin lagi si Bon Clay-nya. Nah, itu sih. Itu harus OP banget sih guys. Iya, apalagi pas momen-momen di Impel Down kan itu penyelamat banget itu. Sebenarnya enggak ini sih ya. Cuman karena nyeret-nyeret doang sebenarnya diseret-seret padahal ngelindungin Luffy juga dari serigala juga Luffy itu yang pakai hakinya kan yang enggak sengaja. Terus cuma nakut-nakutin awas lu serigala begini-begini doang. Ininya ke kita. Iya, nanti di ini aja klip aja. Itu. Ntar di ini ya. Nih, ting gitu tadi. Oh ya, terus sekarang aja. Oke, tadi aku sambil nyari-nyari karakter soalnya aku udah agak lupa. Tadinya aku di top 3-nya mau naruh S, tapi kayaknya terlalu kayak basic gitu ya. Jadi kalau gitu mungkin ketiga aku itu siapa ya? Smoker coy. Soalnya tuh kayak underrated tapi dia tuh kan dia ini kan sebagai musuh tapi setiap ketemu Giwara tuh dia ngebantuin tanpa disengaja. Ada aja hal yang membuat dia harus bekerja sama Luffy. Iya, itu sebenarnya dia tuh love and hate relationship sama Luffy kayaknya itu. Mas, Antara love hate relationship atau sial aja emang si Smoker. tapi emang kayaknya Mas pikir Mas Sasa juga tuh mau konspirasi sendiri aja nih. Kayaknya Smoker tuh nanti di akhir-akhir arc-nya tuh di One Piece kayaknya dia bakal entah membantu jadi aliansinya Luffy atau gimana. Karena polanya begitu terus sih. Nggak selesai kasihan dia. Selalu ujung-ujungnya nolong Luffy. Masa dari awal yang kata Dragon itu ngejar-ngejar sampai sekarang kagak dapat kan lebay banget. Padahal selalu di depan mata kan. Iya, di depan mata. Apalagi apalagi si Luffy udah jadi nikah sekarang udah makin susah Ya dong. bener. Ini udah di antara Smoker sama Mihawk. Soalnya Mihawk tuh iya. Tapi Smoker aja. Terus yang kedua itu tebak. Sabo. Wah. Luci. Tuh kan dia yang ini juga tuh dia. Apa? Nyebelin. Tapi kan ganteng. Ya.
Sakazuki juga. Akainu. Si Makmak agak ganteng anjay. Tapi Itu hot daddy. apa sih kalau Luci tuh keren aja gitu coy. Dia kayak effort banget. Kayak dia stay apa namanya? Janjinya ke Marin gitu. Bukan kemarin sih. Kayak iya udah benar-benar menjalankan tugasnya. Kalau Akainu nggak boleh. Enggak, apa bedanya? Dia menjalankan tugasnya sebagai CP0 sama Akainu sebagai Marine ketua kepala angkatan laut? Bedanya Luci ganteng. Oh, emang privilege. Terus yang pertama, Ketiga dong. yang ketiga tadi Smoker. Yang kedua Luci, yang pertama itu Kozuki Oden. Udah tahu pasti kamu Oden, tapi pas di Wano juga sedih banget sih guys. Jatuhnya Wano lama nggak sih flashback Wano tuh? Tapi itu sedih banget dan sedetail itu cerita di Wano. Nggak ada yang mau mention Otama-chan. Kenapa ya? Oh, Itu banyak yang dibikin lucu aja itu mah. Otama terus di Kibidango kan? iya, terus sebenarnya setiap arc sebenarnya banyak bocil-bocil lucu sih. Otama itu apa sih? Lah itu yang akhirnya pada nurut sama dia di akhir yang kan pada jadi hewan kan? Buah apa? Buah iblisnya dari si siapa? Kaido kan buat mereka jadi hewan, sedangkan kan si Otama kan bikin hewan perintah sama dia apa nurut perintah dia jadinya pada pihak Luffy. Iya, tapi emang keren sih. Udah bisa kepikiran gitu ya. Maksudnya kirain anak bocil siapa nih yang cuma numpang lewat doang kali ya. Nyata berpengaruh besar sampai akhir ya. Betul. Tapi kita selama apa namanya? Aku ngeliat tuh video di TikTok itu tuh kayak selama arc ini kita benar-benar ngelihat Luffy tambah move on gitu loh dari kematiannya S. Kan dari awal tuh dia kayak nggak pernah mau mention gitu kan matinya S. Tapi pas di Wano tuh dia udah mulai kayak S udah mati. Dia udah berani ngomong gitu loh. Tapi aku juga kesel yang pas awal-awal Otama ngomong kayak kamu tahu apa soal itu? Padahal Padahal mata coy. Padahal S mati di depan mata di pelukan dia coy. Sedih banget. Sikat Iya benar, itulah efeknya. Jangan terlalu kemakan omongan lah. Udah bener kabur malah dia kepancing kan, malah balik lagi. Nah itu kan gara-gara acara jahanam. Dihasut ya. Siapa kali tuh sukanya siapa kali? Pertanyaan selanjutnya apa udahan? Lagi lah. Udah 1 jam. Masa udahan? Kita nggak ada timer. Next. Kalau bisa join kru apa aja selain Mugiwara? Bajak laut heart. Oh, ada pasti lelau kan. Tapi ini kita dulu apa namanya tergantung, termasuk ada buah iblis apa enggak kitanya nih. Tapi kalau kan kita kroco doang sih kayaknya mending Luffy. Tapi Luffy nggak mau ada ini kan anak buah. Iya, apalagi sih epicnya ini ya udah bikin aliansi gede sama si Giant sama si itu. Aku apa ya? Aku banyak laut apa ya? Kalau masih kayaknya penasaran kalau ini Shanks sih. Itu murni haki semua kan. Jadi kayak keren banget loh. Ya kan, jadi pengen belajar haki kan. Kalau aku belajar mencintai aja. Tapi kalau secara kayak pihak di One Piece gitu, mending ikut apa? Bajak laut. Kan ada bajak laut, Marine, Revolutionary. Iya, World Government ya Marine, Holy Knight ya. Oh raksasa. Oh ya. Menurut aku, kalau aku di dunia One Piece, kayaknya aku ikut Revolutionary. Anjay. Bisa. Tapi berasa sih kalau revolution Ya, Revolutionary. itu sangat kekeluargaannya lebih berasa gitu. Soalnya emang dia lingkupnya kecil tapi kuat gitu loh. Enggak yang kayak kalau bajak laut kan ada kotak-kotaknya kan. Kayak bajak laut Luffy, bajak laut ini. Nah kalau revolutionary kan cuman di satu bendera tapi emang kuat gitu loh. Enggak yang kayak terpisah-pisah kuatnya. Jadi emang revolutionary kayaknya enak sih, aman sih untuk kita bergabung. Kalau aku pengen lah walaupun tergonjang-ganjing mati dengan Blackbird ya sampai tenggelam nggak apa-apa. Sampai sekarang belum ada kabarnya loh. Di mangganya juga belum ada loh. Iya itu dia, lagi aku rawat dengan baik. Tadi belum ya? Belum. Shanks lah. Oh iya. Kan Shanks tadi. Atau Revolutionaries ya, baru kepikiran sih karena
kan baru-baru ini ada Papa Kuma ya, udah itu deep banget sih flashbacknya, gile. Kuma. Oh iya coy, itu top in my heart ada. Itu nggak ada kalahnya. Itu salah satu yang kena juga tuh miris juga tuh setelah bukan Ace tapi ini ngomongin backstory ya. Backstory yang paling miris setelah udah sedih sih, cuman masih lebih sedih apa namanya yang di Dressrosa sih, karena sebenarnya mereka ya masih hidup, cuma karena mereka nggak mengenal itu jadi kayak double siapa loh gitu loh. Kalau Odin sih ya emang sih sedih miris gitu, tapi kan mati gitu ya, bisa move on gitu. Kalau ini nggak, masih ini tapi kayak tercampakkan gitu loh, apalagi bapaknya sendiri. Benar si bapak. Kairos. Bisa semuanya lah, kan itu semua rakyatnya itu. Tapi Kuma tuh bener-bener plot twister menyakitkan banget gitu loh. Iya benar. Ditambah ternyata dia sampai di brainwash gitu, sampai dia lupa dan dijadikan robot karena DNA-nya ya. Gitu-gitu dia masih bisa nyelamatin Mugiwara yang pas dia walaupun robot tetap hatinya baik. Enggak nggak sih, itu mah masih Kuma itu. Masih Kuma. Misi terakhir, itu misi terakhir. Itu masih Misi Musa. Astagfirullah. Ngomong masih Kuma jadi Musa. Masih Kuma itu, tapi iya misi terakhir sebelum akhirnya dia kayak udah ya lu jadi robot. Misi terakhirnya tuh yang ngejaga kapalnya ya, si Sani. benar-benar itu masih Kuma masalah. Ini yang kata apa ngilangin si Mugiwara itu tuh Kuma masih sadar, belum di utak-atik. Nah pas misi terakhir itu kan pas juga si Sani. Tapi itu kan dia bukannya udah setengah kesadaran. Soalnya dia nggak deteksi si pertama ketemu siapa, Frankie kan? Iya benar. Pertama kali ketemu Frankie aja dia nggak deteksinya, udah nggak deteksi robot. Jadi kayak udah separuh robot separuh manusia. Pokoknya misi terakhirnya dia jagain si Sunny. Berarti di Thriller Bark masih benar-benar dia. Masih itu masih. Itu masih yang pas ngilangin ini masih dia sendiri itu. Makanya berasa banget sedihnya, kayak ya ampun ternyata dia orang baik, terima kasih orang baik. Ngomong-ngomong sekarang 11:30 guys. Udah lemas, mungkin ini video pertama kita. Kalau misalkan emang ini menarik dan kalian tertarik, bisa nanti diskusi selanjutnya, kita bahas lagi topik selanjutnya apa, bisa kasih komentarnya, bahas apa bareng-bareng. Ini nggak cuman bahas tentang anime ya, apapun sih ya, diskusi apapun kita, yang penting bisa udah omongin aja gitu. Betul, setuju. Dan walaupun belum mulus-mulus banget ini perbincangannya, karena kita nggak ada apa kalau di podcast kayak prompter nih gitu loh, kayak list pertanyaannya gitu nggak ada, soalnya kita iseng aja juga guys. Ini murni udah duk-dak aja nih. Ya betul. Ya udah sih guys. Udah. Lihat dia tuh, dia yang dari tadi tiduran. Mau ngomong apa lagi? Harapannya doang tentang One Piece ke depan ini kan, One Piece udah mulai masuk Elbaf nih ya kan, keren kan. Nah, apa sih yang mau diomongin? Siapa dulu? Ada yang mau atau Mas dulu? Masih pasti mau ngomongin Usopp. Oh ya, itu pertama. Usopp juga harusnya bisa ditingkatin lagi lah, jadi semua krunya lebih balance lah. Porsinya jangan cuma ngandelin Luffy yang jadi penyelamat di akhir ya kan, harus ada balance. Karena pola mereka itu pasti kepisah, terus akhirnya makan-makan. Ya betul. Ya kan, kepisah di mana, kayak sampai sekarang aja formatnya dari episode 1 sampai sekarang aja ini masuk ke Elbaf aja tuh sama-sama kepisah loh. Tiba-tiba pingsan lah kan si Zoro, Luffy sama Sanji-nya ya kan. Tiba-tiba di mana terus kepisah lagi, di Wano juga gitu kepisah. Di sebelumnya Whole Cake juga kepisah, semuanya kepisah. Ngomong-ngomong baru ingat yang sedih juga, Zou juga sedih guys dengan plot twist itu. Plot twist yang ninja, yang ngobatin ninja itu benar-benar sedih banget. Itu kenapa sedih sih, lupa? Sampai rakyatnya pada meninggal, pada diputusin kaki sama tangannya si anjing sama si Oh, kucing. yang pada benar-benar nutupin ninjanya ya. Iya, si Ninin. Nin. Inside joke guys. Sorry. Ngomongin itu juga, yang kedua harapannya inilah apa nama Mr. Oda ya, tolong ya lebih jelas lagi lah, masa
apa namanya, nggak ada asal usulnya segala macam, tiba-tiba ada ninja lah, ada apalah, kasihlah asal usul. Ada usul jatuhnya dari Wano. Iya benar. Enggak, tapi dari segi apa ya, dari backstory powernya si ninja itu loh, tiba-tiba bisa ini. Oh iya, yang tiba-tiba bisa jadiin si siapa? Jadi Momo. iya, Momonosuke tiba-tiba jadi dewasa. Iya nih. Jelasin. Iya gak sih? Ya ada sih, ya, ada secret tekniknya segala macam lah. Cuman intinya adalah kan dari awal kan udah ditekanin di One Piece ini kan ada buah iblis kan. Tapi tiba-tiba ada buah iblis, tiba-tiba ada benar ada buah iblis, terus tiba-tiba ada ninja bisa ninjutsu gitu kan. Terus tiba-tiba bisa ada haki. Nah haki ini juga belum dijelasin nih asal usulnya kan dari mana. Cuman dijelasin dong pas latihan si Luffy sama si itu autofocus. Rayleigh cuma bilang, dari tekad seseorang semakin kuat semakin ini. Wah, apa begitu doang. Kalau gue ting gitu doang kan, diliatin doang gitu haki. Ya kan? Itu satu. Terus kedua juga yang tadi juga termasuk poin 2 AB-nya kan, anaknya lah. Buah iblis ini belum dijelasin dari mana. Semoga ada penjelasannya nantilah gitu kan. Siapa tahu dari buah pohonnya si yang di Elbaf ini kan belum tahu nih kita nih ya kan. Lagi lah. Sudahan. Nah terus juga ketiga, jangan kelamaan lah nih keburu seiyuu-seiyunya atau voice actornya tuh udah ketuaan. Yang satu udah pensiun ya kan. Ya sampai nanti sampai cabut. Harus apa? Oda harus belajar dari pensiunnya karena apa? Voice actornya si Frankie, gimana respon publik gitu yang sangat kayak bisa menerima mah bisa, tapi kecewanya mah dapat juga gitu. Jadi kayak ya udahlah, udah secepatnya aja. Iya lah, ini jangan terlalu lama lah. Formatnya katanya mau lebih cepet itu. Malah dibikin versi One Piece versi cepetnya singkatnya The One Piece apa segala macam. Kenapa nggak dari cerita utamanya aja gitu di pendekin, bukan dipendekin ya, di inilah padetin lah gitu. Dari situ mas, itu aja sih. Kalau aku semoga, iya sih kalau aku harapannya itu buat di animenya terutama. Kok ya anime? Iya benar, di animenya semoga lancar-lancar aja episodenya. Terus kan enggak, maksudnya kan kita juga pengen diganti jadi sistem per season kan. Itu sih sistem baru sih, kita bisa aja adaptif gitu. Terus juga harapannya yang tadi kan, berarti kan ini bisa lebih cepat, lebih singkat, lebih padat lah. Terus yang terakhir harapannya sih bisa ngasih karakter-karakter yang lucu, yang unik lagi, yang bisa bawa apa ya, suasana baru lah, yang unik-unik gitu, yang unyu-unyu. Ya, setuju sih, sama kurang-kurangnya menseksualisasikan para karakter perempuan-perempuan Oda ya. Fan service-nya dikurangin ya Oda ya. Iya, jangan cuma digede-gedein doang. Sudah cukup sampai sini. Terus kurang ini nih, kurang beragam, mana yang hijab-hijab nggak ada nih. Wah. Enggak lah, hijab kok. Ada nggak hijab tapi buah iblis, bagaimana konsepnya? In another universe ya. Ya udahlah gitulah guys, pokoknya ini maksud aku biar jadi lupa kan. Oh episodenya dipercepat, walaupun sebenarnya rada sedih sih kalau cepat selesai kan cepat berpisah dengan One Piece. Cuman kayak ya daripada makin tua ya kan. Ya nanti berubah, orang-orangnya udah nggak dapet lagi feel, udah berubah lah. Iya, atau emang sebenarnya Oda nunggu berita pemerintah Indonesia buat konflik di One Piece. Ya udah gitu aja pokoknya, semoga. Soalnya terlalu relate kan konflik-konflik One Piece dengan. Jadi gitu guys, jadi semoga aja lancar dan si episode-episode ini ya cepat aja lah biar aku sebagai tim maraton bisa menyaksikan langsung, gak harus ongoing. Love you Oda. Saran dari aku, fan service ceweknya kurangin, banyakin fan service cowok. Iya, sama aja. Astagfirullah, tapi jangan. Harapannya juga launya cepet-cepet dikeluarin ya Oda ya. Maksudnya dimatiin? Jangan. Katanya ini loh, istrinya Oda fans nomor 1-nya Lau. Jadi kalau Oda pengen bikin karakter Lau mati, katanya istrinya pengen ngeceraiin Oda. Dari Instagram. Mungkin Oda nambahin scene Mugiwara bonding lagi, soalnya udah jarang kelihatan tuh mereka kan lagi misah-misah mulu, apalagi kalau lagi perang kan, jadi nggak bisa ngeliat kerja sama mereka lagi. Terus udah nggak tahu, lancar aja, sehat-sehat Oda, sehat-sehat, Mayumi Tanaka sehat-sehat semuanya, voice actor, dan semoga sehat selalu, panjang umur. Dan iya lancar rezekinya. Dan mohon maaf lahir dan batin guys. Kita tanggal 18 nanti 2 hari lagi. Jadi pokoknya sekian obrolan One Piece kita malam ini. Dan kita sudah mau memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, semoga semuanya puasanya dapat diterima, diberkahi. Semoga setiap pahala ibadah yang kita laksanain dilipat gandakan. Amin. Amin. Jadi mungkin sekian podcast malam ini dari kita, dan kita bakal bawakan topik-topik lainnya nanti ya di besok-besoknya ini. Mau memasuki bulan Ramadan, kita ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys.
Mungkin sekian. Dadah. Dadah.